daerah Bendungan Jago, dibuka langsung diminum. Nah itu langsung saya ngambil 100 karton. Semua rasa itu kan ada jambu, ada. Ya, dia banyak rasanya. Dalamnya pasti ada nata de coco-nya. Iya, nata de coco-nya. Itu minuman yang pertama. Itu ciri khasnya di situ. Jadi orang pada terheran-heran, loh minuman kok seperti ini. Nah, itu dari produk-produk yang frozen. Udah masuk ke MT, ED-nya lebih dari 7 hari, itu udah harus MD sekarang. Oh gitu. Sekarang seperti Sebentar. Kalau masa kadaluarsanya lebih dari 7 hari. Oh. Nah, Oke. Kalau ke 7 MT? hari, ke MT. Karena tadi pasti ada sidak terus. Iki 3 bulan aku. 3 Yang bulan mana? loh. Di mana? Obstakular. Aku masukin ke MT juga. Frozen. Oh frozen. Kalau MKM selain frozen aman? Aman. Oh kalau frozen lebih dari 7 hari harus MD? Harus MD. Kadang engagement itu di atas bisnis, over the business. Iya. Iya kan? Kalau bos-bos bule itu kan wah pokoknya ngomongin Logik ini harusnya mau business ini. wise, Indonesia ya. kan di Masih di ada. beberapa akunnya kan sama-sama kita di MT itu kadang engagement itu bisa di atasnya bisnis loh. Masih Ada deal-deal yang meskipun ini nggak nguntungin secara persentase karena hubungan baik itu kadang ya ini buktinya. Food service. Ya, iya yang kita undang teman-teman food service. Iya. Karena kita ada community. Banyak. Masih inland gitu. Iya, karena nanti kita juga ada seminar bisnis ini Mas ya. Oke. Jadi ini kalau ini lebih kepada Modern. lebih ke modern sih. Modern trade. Modern trade tapi yang bukan food service ya. Iya. Ya Mas TW, ini apa namanya tamunya udah luar biasa. Seperti biasa ya. Enggak. Kalimat standar. Enggak, yang Tamunya kita luar undang biasa. ini sekarang apa namanya udah cukup apa? Wis lucu-lucu lah. Ya. Lucu-lucu dalam artian apa yang selama ini kadang kita nggak lihat di FMCG itu kan mungkin bisa jadi inspirasi Bener. gitu kan. Iya. Karena hidup itu nggak cuma untuk bekerja. Iya, capek kerja. 9. Jadi kayak provokator aku nih, nggak disukain nanti sama perusahaan. Ini podcast ngajak orang usaha enggak sih? Konsepnya nggak kayak gitu. Karena gini Mas, sebelum kita mulai nanti kita sapa tamunya, aku mikir gini, kalau kita pernah menjadi seorang entrepreneur atau punya mindset entrepreneur, di kerjaan ke bawah gitu. Betul. Bahkan sebenarnya company harusnya beruntung sih. Beruntung. Kita punya mindset entrepreneur itu. Betul. Karena kan jadi company kita ngerasa memiliki company. Betul. Beda gitu. Manis Lebih jauh. omongannya, manis. Iya. Buat nyapu-nyapu. Terus siapa ini tamu kita nih, Mas Wah, Dewi? ini aku mesti klarifikasi dulu namanya nih. Soalnya aku tuh kenalnya Sugeng sebenarnya, Mas Sugeng. Di Masalahnya LinkedIn-nya adalah juga Sugoeng. Oh, belum. Oh, asam. Oh. Kurang naik, Mas. Kurang naik. Oh, aman. Enggak apa-apa nanti masukin aja. Gak apa-apa, masukin aja. Ini tetap nyala kan? Oh iya nggak Iya, apa-apa, Bang. santai aja Udah. kita. Aman. Oke. Gak ada kat-katan ini mah. Iya. Iya, namamu tuh sebenarnya aku tuh nge-save aja Sugeng. Dari dulu manggil juga kalau ketemu ngumpul Sugeng, tapi pas nyari di LinkedIn tuh Gak ono. nggak enak. Lah ya makanya. Sebenarnya namamu siapa sih, Mas? Ya. Jadi saya orang Jawa, Mas. Heeh. Jadi ke Jakarta kan harus ada ciri khas juga kan. Widih, Wih, keren. Nama Jawanya tuh Aku baru loh. Aku yang Nama orang Jawa panggung, juga. nama panggung. Aku yang orang Jawa juga enggak. Enggak, sampean punya TW kan? Oh iya, ada sih. jadi kalau aslinya tuh Sugeng Wahono. Oh. Ya, di kartu nama di Jakarta tuh dari sales awal tuh saya rubah Sugeng Wahana. Wes. Biar nggak terlalu jauh. Iya, menyesuaikan. Kayak orang Sunda. Ya, katanya sih muka bukan orang Jawa gitu kan. Tapi namanya Jawa jadi biar agak-agak terpelintir-pelintir gitu loh. Iya, Sugeng iya. Wahana. Sugeng Wahono aslinya. Oh, Sugeng Sugeng Wahono. Wahono. Terus pas pertama ke Jakarta Sugeng Wahana. Ya, di kartu nama pertama kali saya ganti Sugeng Wahana. Terus Sugeng Wahana. habis itu? Ya, Sugeng Wahana itu tadi. Oh. Dari Tapi si kenapa di LinkedIn-mu Sugoeng? Sugoeng. Ya, ya. Sebenarnya sih enggak, kalau di LinkedIn itu Sugeng itu kan banyak banget. Biar gampang nyarinya. Bener lagi. Jadi aku nyari itu ya, nyari Sugeng. Seret keluar, anjir, gak ketemu. Tak cari apa Jal? Papatos. Papatos tak cari people, gak ketemu juga karena Papatos itu di luar ternyata perusahaan teknologi. Oh, Papatos ya? Iya, Tapi Papatos PT-nya itu perusahaan itu teknologi. Funrest itu sebenarnya. Oh, nama company-nya. Iya, PT Funrest. Udah tahu nggak tak cari apa? Tak cari Getuk. Baru tuh, Getuk ada ketemu. Karena sampean kayaknya pernah ini. Tapi sebelum ngomongin Getuk kita tadi ngobrolin Karir kenapa bisa nyampe Jakarta tuh ceritanya gimana, Mas? Sebenarnya awal karir itu di Jakarta tuh coba-coba Pak. Karena emang saudara dulu di kampung kan kebanyakan ke Jakarta semuanya. Jadi orang mindsetnya Jakarta tuh indah. Jadi
kita mindsetnya orang-orang kampung, yaudah kita pergi ke Jakarta juga gitu kan. Ngawi itu sama dia? Ngawi, ya jadi asli Ngawi Pak. Akhirnya kita ke Jakarta. Pertama kali ke Jakarta itu kaget jadinya. Tahun berapa? Tahun 2000. Oh, 2000 udah ke Jakarta saya. aku sih SMA. Oh. Serius? Oh. 2000 ke Serius? Jakarta kita kaget, ternyata tinggalnya sepetak-petak. Oh. Kalau di kampung kan gede, Gede-gede. lebar, Halaman lebar. terus kita ngomong dapur aja satu rumah sendiri gitu. Iya, iya. Nah di Jakarta seperti ini. Nah kita juga gak kaget. Akhirnya belum dapat kerjaan. Jadi kita seminggu harus dapat kerja nih. Kalau nggak saya pulang sama abang saya. Gitu kan. Akhirnya dikasih kerjaan. Nah dari situ gaji masih kecil lah ya. Jadi kita pengennya besar. Tapi ternyata beda lah sama angan-angan kita. Jadi saya lulusan SMA Mas. Jadi SMA langsung. Jadi kita Langsung kerja. Langsung kerja. Ya pertama kali itu saya kerja di kafe. Kafe itu dapatnya juga kita jalan ke mall, ada locker, nah kita naruh. Oh. Iya, masih bawa map ya. Tapi sekarang jarang ya. Ada di mall itu tulisan lakor udah nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nah dulu seperti itu. Jadi Oh, saya pertama kali di Blok M Plaza itu di kafe. Ya jadi kafe itu. Nah di situ juga aneh, interviewnya juga sama ownernya juga aneh. Gitu pertama kali. Saya nama di situ ada nama Sugeng Wahana ya, Sugeng Wahono gitu. Nah itu kan ada orang tua apa. Nah panggilnya itu bapak saya. Oh. Jadi teringat tuh ternyata namanya bapak saya tuh Sastro. Oh, panggilnya Sastro terus berarti. Dipanggilnya Jadi pertama Sastro. Sastro gitu. Iya. Ya kita, nah dia ketawa-tawa tuh gitu. Akhirnya, nah dari situ kafe saya 3 tahun di Man Plaza. Nah dari 3 tahun itu di Blok M Plaza kurang lebih sekitar 1 tahun pindah ke Ampera. Jadi pindah aja karena di Blok M Plaza kan di mall. Nah ini pindah ke kayak Oh, galeri. masih di kafe. Di kafe 3 tahun. Nah dari situ bos saya ini punya perusahaan produk. Ya. Jadi dia befriend di MSCG juga Mas. Namanya Love Juice. Oh, Love Juice. Iya. Tahu. Saya orang kafe dulu suruh jadi sales. Jadi kita tutup jadi sales. Nah kita nggak ngerti dong. Gitu. Dulu kan kita kafe itu paling kita ke Excelso sama Tamani zaman waktu Iya. Tamani kafe waktu itu. Masih ada nggak sih taman ini? Masih ada Masih Kemang. restoran kayaknya ya. Ya, sekarang restoran ya. Iya. Sekarang dulu kafe. Nah, kita di situ tuh dulu. Jadi ya orang kafe, karena ke situ kan arahnya gitu. Nah, dari situ kita bingung jadi sales. Saya bingung dong jadi sales gitu kan. Nah, kita nggak pede. Akhirnya jadi baik lagi di kafe itu bos saya perempuan tuh dari sebelum merit sampai merit ngikut saya. Jadi pacarannya dia di kafe. Jadi sebelum kafe udah tutup dia janjian, saya suruh nungguin. Ban nyamuk iki. Baru tutup. Jadi dia dibilang sayang banget gitu. Iya. Ya gitu kan. Akhirnya saya suruh jadi sales. Sales di MT waktu itu Mas. Nah, jadi megang Tahun berapa itu? itu 2003. Wah, si kuliah. Jadi dari 2000 tahun Validasi. 2003. Aku juga masih kuliah. Iya. Jadi 2003 udah jadi sales. Jadi Iya, keliling iya, tuh iya. The Giant, Carrefour. Oh iya udah Giant ya. Zaman-zaman itu berjaya dulu Mas ya. Yang gede-gedenya ya. Iya, Ramayana iya. itu. Dari semua gitu. Akhirnya ternyata nikmat juga ya. Bisa di dalam terus keluar. Akhirnya nikmat juga kan. Muter. Gitu. Iya. Nah di situ terlalu enak. Jadi di sales akhirnya ada divisi banyak ya di situ ya. Jadi per account itu sendiri Mas. Income-nya kan. Yeah. Giant sendiri, Carrefour sendiri. Betul. Nah terus ada Horeca juga, divisi Horeca. Di situ sampai kurang lebih 8 tahun saya. Wah, lumayan ya. Sampai diakuisisi. Jadi, Love Juice ini? Love Juice itu diakuisisi sama Encefal. Oh. Grupnya Kalbi. Itu di 2011-an. Oh, oke. Baru tahu ini. Baru tahu aku. Ya, Pengetahuan akhirnya ini. diikutin semuanya, Ditarik semua. Ditarik semuanya. Timnya. Tapi ada beberapa yang nggak ikut paket jadinya. Seperti biasa lah ya. Biasa. Nah, kayak saya terlalu bosen, terlalu lama Ambil gitu paket. kan. Waktu itu nggak boleh sama ownernya dipanggil. Janganlah, kamu kan tahu bibitnya. Dari kayak botol ginian jadi bagus kan. Jadi dari torrent Mas dulu produksinya, sekarang pakai mesin kan semuanya. Saya ikut kan 8 tahunan. Akhirnya saya keluar. Di 2011 saya keluar. Tapi keluarnya itu udah ada tawaran lagi. Biasa lah. Ada temen ke sana ditarik gitu. Manusiawi lah. Ya, jadi dari situ hanya 1 tahun, tapi di AMDK. Oh. Jadi di air kemasan. Ya. Apa dulu Mas? Dulu kuari.
Oh iya. Ya, dimakan Pernah sama Celebrity Fitness. Nah itu 1 tahun. Tapi memang di situ juga nggak terlalu lama karena memang kendala banyak, biji plastik naik udah berubah. Iya, pasti itu. Ya, dari kuari pindah, nah, baru pindah ke distributor. Namanya Padi Primadi Sarana. Nah ini yang punya ini Menara Prima. Yang di Mega Kuningan. Nah di situ kita belajar tuh Mas, dari prinsipal pindah ke distributor. Distributor itu banyak produk ya. Ya, multi ngomongin produk ya Pak? Boleh, bebas. Boleh. Bebas. Di situ belajar, di situ kita bawa kalau brand besar itu kayak Regal, biskuit Regal. Biskuitnya dari dari rantai, dari pot ke renceng. Nah, sedikit cerita, renceng ini orang pada bingung. Regal dulu satu harganya kan mahal. Ya. Terus produknya pun orang-orang tertentu yang mau beli kan. Nah, kita buat renceng. Ya. Emang laku gitu Mas. Jadi kita distribusinya tuh. Jadi kita waktu itu ngeblit pasar muter Jabodetabek ya. Kita pakai Jabodetabek. Akhirnya sekarang jadi secara omset paling besar di antara yang ada. Karena apa? Nggak ada seasonal kan. Kalau yang kaleng apa itu seasonal aja. Kalau renceng ada terus. Tiap hari. Jadi 2 keping dijual waktu itu 2.000. 2 keping 2.000 zaman itu ya. Zaman itu. Anak aku loh masih makan sampai sekarang. Iya. Ya, mindsetnya kan biskuit orang sakit. Nah, padahal kan sebenarnya enggak tuh Mas. Aku juga kalau aslamku lagi naik itu Regal. Temennya Regal. Regal yang bulat. Iya yang bulat, makanya kemarin Regal bulat. Kan itu emang produknya bagus. Iya. Susunya luar Susunya, biasa. iya. Masih produknya dari impor sih bahan bakunya. Nah dari situ salah satunya yang kedua mogu-mogu. Oh, mogu-mogu tahu aku. Tahu nggak mogu-mogu? Gorong. Aku lupa ingat namanya, sound familiar. Tapi aku apa itu Mas? Mogu-mogu minuman. Ingat Dari aku. Thailand. Ingat. Kita juga Ada sama. iklannya dulu. Yang ke Papua apa iklannya? Pokoknya di pinggir pantai. Di dulu. pantai. Iya. Pertama kali kita yang bawa juga itu distribusi pertama kali. Nah itu pengalaman kita yang paling dibilangin paling bagus lah untuk distribusi, paling cepet bomnya. Kenapa itu Mas? 6 bulan aja udah langsung go. Gue maksudnya? Go. Jadi secara omset dari ratusan udah langsung MM-an. Apa itu yang membuat itu benar-benar bisa boom gitu? Jadi secara distribusi langsung rata. Terus permintaan langsung besar. Jadi pertama kali kita nawarin itu zamannya Palpi. Ya. Palpi secara kompetitor itu harganya kalau nggak salah 7.000-an. Kita udah jual tuh 7.500. Jadi orang nganggapnya kalau belum tahu rasanya dia nggak mau ambil Mas. Setelah dibuka, aku pengalaman saya tawarin di grosir daerah Bendungan Jago, dibuka langsung diminum. Nah itu langsung saya ngambil 100 karton. Semua rasa itu kan ada jambu, ada. Ya dia banyak rasanya. Dalamnya pasti ada nata de coco-nya. Iya nata de coco-nya. Itu minuman yang pertama. Itu ciri khasnya di situ. Jadi orang pada terheran-heran, loh minuman kok seperti ini. Nah, itu udah di go-nya di situ. Jadi semua nasional ngambil. Ya berarti karena dia pertama aneh. Iya. Tapi bisa diterima. Dan bisa diterima makanya langsung orang wah penasaran kan gitu. Betul. Ya banyak sih produk-produk permen kayak punyanya si teman kita itu dulu yang masin juga saya antangin dulu. Oh, yang suka Iya permen itu kita yang saya dulu pernah juga masin juga, tapi kurang masih kalah sama yang lain. kompetitornya. Iya. Di situ lama, dari 4 tahun. Jadi kita pindah. Sekarang mogu-mogu itu udah nggak ada kan ya? Mogu-mogu itu sebenarnya sekarang itu yang namanya Pak Theo ya. Dia tuh meninggal udahan. Jadi pas dia importirnya gitu? Importirnya. Iya. Jadi sama bos saya namanya Pak Michael itu temenan. Jadi kita dikasih distribusinya tunggal juga kan, itu nasional. Dia importir tunggal. Jadi nggak ada yang lain selain dia. Iya. Tapi sekarang ini dia distributornya ganti-ganti. Oh. Terus iklannya juga nggak pernah kelihatan. Ya, dulu iklan aku udah itu gede banget iklannya dulu, ingat Gede aku. Dia anak muda-muda nari-nari di pantai terus minum gitu kan, ingat itu kan, bener kan? Iya. Jadi produk baru 6 bulan baru bom, ya itu baru kita ya. Dulu kan prosesnya lumayan lama ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun baru tiba. Nah, kalau sekarang wah kompetisi minuman kayak gitu banyak, kenceng. Dan yang pakai nata de coco wis rata-rata banyak kompetitor banyak. Nah, dari distribusi itu baru ada satu prinsipal di situ, tisu tin namanya, Pak. Itu Aku di Surabaya.
Jadi dia memang sebenarnya basicnya itu produknya bukan Tisutin sih. Jadi bosnya itu orang pemerintahan lah. Tapi cuma sampingannya. Gitu. Jadi dia salah satu saya distribusiin. Akhirnya saya di hire. Oh, di Principal. Di Principal. Jadi saya keluar, saya pindah ke Tisu itu. Megangnya, nah itu dari awal dari camp di situ tuh. Untuk di Tisu itu. Di 2017. Oke. Ya, nah dari situ 2017 saya secara bekal kan udah ada. Iya. Kayak udah ada kayak bosen gitu, Mas. Akhirnya ada yang nawarin investasi. Wis. Jadi kita agak-agak gaya dikit lah ya, duit udah ada. Ada yang nawarin Agak gaya lah ya. Kan dari 2003 2017 lumayan. Lumayan, kan? tabungan. 2008 saya merit sih, 2008. Jadi sorry sedikit ke flashback. Pas waktu kayak kerja di Lob Juice, ya itu tuh saya dapat istri orang toko. Oh, retailer. Sering visit. Ya, sering visit, kita tangan minta itu ya. orderan. Cinta Dek, lokasi. Iya. Kita tangan. Dibantu, Dek. Biasanya PO-nya begini, tambah. iya. Nego-nego tiji. Iya, Nego iya, tiji, iya. Nego tiji, sewa iya. apa itu akhirnya Giant mana? orang hypermart. Oh, hypermart. Oke. Ya Cinlok akhirnya kita liatin terus, akhirnya kan lama-lama suka ya ternyata ya gitu kan. Akhirnya ya pertama-tama sih cuek tetepan kan. Ya kita sales dia orang toko. Perasa diburu-buru terus kan. Karena kalau kita nggak dapet tanda tangan dulu nggak mesti Iya. Nggak keluar. kita nggak keluar terus nggak dianggap kerja di sini Iya, juga benar, gitu benar, susah benar. dulu kan. Sampai tahun berapa kerja Mas jenengan? Jadi Terakhir itu 2022 sebenarnya. Oh, kok Covid dong? Iya, pas Covid. Oh. Tapi 2018 itu udah mulai belajar Belajar usaha sendiri. belajar usaha sendiri. Jadi dulu usaha sendiri saya itu pas sambil kerja usaha saya repacking snack kiloan. Oh, Nge-repair. belinya bulky Bal-balan. ya. Nah kita repacking yang zamannya 2000 Paham aku. yang nama saya kriuk. Iya. Nah saya pakai itu juga dulu Mas. Itu sampean yang punya? Bukan, saya Niru- repacking, niru aja. niru model kriuk ya? Tapi kriuk itu memang brandnya brand bebas, Bebas di plastiknya dijual. Generik lah ya. Oh, itu nggak ada yang punya ya? Nggak ada yang punya, dijual. Jadi dia. sampean beli plastik merek kriuk sama isi sendiri? Iya, isi sendiri. 2000 gitu? Betul. Yang ungu kalau dimakan jadi ungu, yang merah kalau dimakan jadi merah dulu. Ngasih ide. Dan aku juga jualan waktu itu Mas, serius. Sampean boleh tanya sama istriku, aku jualan dulu. Yang sama. Kriuk, aku ngambilnya di Pamulang dulu. Ingat aku, tahun segitu, 2017 2018 itu. Iya, waktu aku masih di Sunpride itu, ingat aku. Oh di Sunbread juga. Pernah aku di Sunpride. Sampai. Gitu. Itu saingan saya di Lob Juice dulu pas waktu sewa tiji. Berry, Sunbread itu zamannya Batman kalau nggak salah. Kenal nggak Sunbread Batman? Itu income-nya Batman namanya. Gak kenal aku. Aku baru juga. Ya jadi saya jual gitu Mas. Emang untung luar biasa. Iya katanya. Cuman saya sewa ruko, terus saya nggak di-handle sendiri ya. Saya pakai pegawai. Akhirnya 1 tahun doang. Tutup juga. Iya, pinteran pegawainya. Itu ini udah biasa kalau kayak gitu. Tapi kita kan masih kerja kan, jadi Betul. masih safety aman lah. Iya, gitu kan. itulah keunggulan kalau karyawan punya usaha, kalau ada apa-apa ya masih gajian. Ada safety netnya. Ada safety net. Nah di 2018 itu saya mulai ada Frozen. 2018. 2018. Ya, cuman belum besar. Jadi ini kan memang pabriknya di Ngawi Mas Yan. Jadi kita join sama temen. Ini punya temen saya, tapi kita join. Sama yang distribusiin di Jakarta. Distribusin Jakarta. Ah, oke. Nasional lah sebenarnya. Saya Iya, kasih nasional. nasional semuanya. Iya. Cuman dia ada toko dia tapi di rumah Mas Yan. Jadi saya bawa. Iya, Jadi iya. saya tuh masih bener-bener ngambilnya tuh dikirim dia pakai bis Mas. Sampai sekarang? Belum, enggak. Sekarang Oh, udah sekarang. pakai truk sekarang. Pakai truk. Iya. Waktu awal pakai Iya, bis. karena Pakai bis karena turun memang di dari Kampung Rambutan. Betul. Iya, ngambil di Kampung Rambutan. Iya. Kalau Saya lo- poris, banyak. saya poris tuh dulu. Kalau ngirim ke kalau- Lumajang, ke Jember dulu pakai poris. Bener. Kalau Lorena ngambilnya di ini di Cilandak. Iya. Iya, sama Kramat Jati. Ya, Kramat Jati di ini di apa namanya? Di Ya, di Kramat Jati. Karena murah Mas, satu Iya, apa namanya? murah. Box itu yang warna putih yang frozen itu. Styrofoam, 100.000. Iya. Betul. Dan udah Mau pasti itu, kernetnya pasti mau. nyampe. Nyampe. Itu Murah itu. Iya, jadi kita benar-benar kayak berdarah-darah lah ya. Iya. Jadi subuh-subuh harus sudah sampai. di sana. Benar. Benar itu. Jadi luar biasa tuh, diteleponin. Sempet satu kejadian.
pakai bis. Nah, yang ngirim itu nomornya salah. Saya agak ambil itu pasti. Sampai ke Cikupa, Mas. Oh, waduh, lumayan Akhirnya ya. kita buru ke sana tuh. Iya. Orang udah bisnya udah dicuci bersih. Akhirnya kita udah inilah frozen udah banyak yang nggak kepake lah. Jadi 2000 kita belajar, tapi itu belajar saya memang baru dimasukin ke toko-toko kecil. Sama kenal-kenalan teman-teman. Iya. Nah, 2015. Nah, itu sambil masih kerja lagi. Nah, akhirnya 2012 itu habis dari Tisutin itu saya masih satu perusahaan lagi. Itu produknya Gori Jelly. Oh, Gori. Kap-kapan ya. Iya. Ya di GT ya. Di GT. Ya, itu saya prinsipal, saya pakai distributor juga. Tapi nggak kuat setahun, tutup secara company-nya. Karena dia bosnya tuh ininya di molding. Aweco brandnya yang Pertamina. Nah, itu yang kebanyakan Aweco tulisannya, yang itu moldingnya dia semuanya. Iya. Berarti dia punya mesin yang buat motong-motong gitu ya biasanya. Iya, sama yang buatin tankinya itu. Iya. Itu. Nah, baru ketemu di Papatos. Papatos Apa itu tuh? Nah, apa tuh Enggak, Papatos? aku taunya ini. Lah Papatos iki apa? Nah, Iya. makanya. Ya, jadi jadi habis dari situ saya di Papatos. Papatos itu belum frozen. Dia tuh produknya snack itu. Papa Oke. Puff. Papa Puff. Enggak Namanya. awalnya. Ya, jadi kayak momogi tapi dari jagung dia. Oke. Nah, itu masuknya ke NKA semuanya. Dari masih ada Giant, Giant, Carrefour, terus Alfamidi, Alfamart, Indogrosir, semua masuk lah. Nah, memang di situ perjuangannya luar biasa sih, Mas. Karena snack kalau kita nggak promoin apa kan tetap Iya. Ya iyalah. hancur ya. Produk impulsif sama brand-brand besar kan. Iya, kalau kalah ngiklan aja kalau sama brand besar kan, Mas. Taruh di toko yang itu punya iklan, ini nggak punya, ya nggak ada yang ambil kan. Iya. Betul. Iya. Nah, dari situ tuh pas waktu akhirnya kalah, jadi bos saya gitu buat tepung dulu. Tepung powder untuk buat kentang goreng. Ya. Kentang itu ditepungin ya? Kentang goreng. Jadi dari kentang dipowderin. Oh, kentangnya dipowderin. Dijadiin powder. Jadi- Nanti jadi dijadiin tepung kan? Jadi tepung, nanti jadi kentang goreng. Dijadiin kentang goreng lagi. Jadi 2019 itu belum. Ya, tapi ini menarik faktanya karena Indonesia itu nggak bisa bikin kentang goreng karena kentangnya kecil-kecil toh. kecil sama secara kadar airnya lebih banyak. Iya, makanya ngakalinnya di bubuk. Dibubukin. Boleh juga idenya itu. Boleh. Makanya aku waktu itu penasaran kan gua, makanya udah Berarti gua Papatos datang ini ke sekarang kitchennya lah. produknya kentang goreng. Kentang goreng sama Frozen. sama yang masih ada tuh yang powdernya masih ada juga. Powder. Powdernya masih ada. Masih. Itu buat apa, Mas? Kalau powder kentang buat donat. Buat kentang goreng juga. Buat Jadi, donat bisa. Kayaknya coba dijelasin cara masaknya, cara masaknya. Aku baru dengar. Ya, jadi di 2018 itu memang harus edukasinya kuat. Jadi kita mau masuk pasar itu pada terheran-heran. Jadi anggapannya sama, ini kayak tepung bubuk atau mungkin bumbunya. Jadi nanti kita beli kentang, Dilumurin. nanti kita lumurin ya gitu kan. Nah, kita jelasin edukasi akhirnya. Jadi kentang kita ini dicampur air udah jadi kentang goreng, Pak. Sik ta. Ini kayak adonan, kayak tepung enggak, adonan. sik ta. Kentang itu kan bentuknya stick toh. Yes. Iya. Dicitak berarti. Jadi Iya. gini. Oh. Jadi powder kita campur air, kan dibecek-becek itu, nanti Sampai udah jadi kalis. sampai kalis, nanti dimasukin ke kantong plastik aja. Oh. Manualnya nanti dipotong pakai pisau. Oh. Tetet, goreng, jadi kentang goreng. Itu Jadi bentuknya kayak dia tergantung. powdernya 100% kentang. Enggak lah ya, pasti ada campuran. Pasti ada starch. Campurannya biar nggak pecah, biar nggak lengket. Oh, banyak yang belum tahu ini. Iya, banyak yang belum tahu. Kalau secara costing itu dalam satu, kan biasanya dijualnya dalam satu tempat gitu ya, misalkan 50 gram gitu. Kalau secara costing lebih murah mana? Lebih hematan tepung. Ini contoh misalkan, aku country manajernya si kentang yang dari Amerika Frozen. itu temanku, namanya Ivan. Cuman sekarang orangnya udah keluar juga, udah Oh, punya si perusahaan. Ivan. Oh, kenal tuh. Oh iya, nanti kita ngobrol lah. Ivan itu temanku. Iya, temen Nah, gue juga. dia kan ngeluarin apa, ngimpor produk itu toh. Nah, kalau ini dibandingin sama produsnya yang kentang ini bisa lebih murah. Lebih murah. Oh, menarik. Karena kan dia potato start kita ini ya. Oh. Jadi memang sebenarnya masih ada impor sih potato start. Ya, cuman masalahnya secara kandungan kalau yang impor 100% kentang dipotong kan. Kalau ini campuran. ada campuran. Oh. Indonesia mah gak mikir Pak, yang penting kentang. Iya toh? Iya, betul. Iya, seblak dipangan oh. Iya makanya.
Tapi mesti nyoba lu. Lu mesti nyoba. Yang tepung ini udah hampir 3 tahun sampai sekarang 4 tahunan masih eksis. Jadi ada salah satu brand dia buka di mall untuk usaha. Kentang goreng. Dari bahan bakunya ngambil dari kita Mas ya. Jadi kita malah diuntungin di situ. Jadi namanya kalau boleh sebut namanya Montato. Oh iya. Kentang panjang. Iya. Yang di mall-mall Montato kentang panjang itu dari kita. Iya. Aplikasinya macam-macam ya berarti ini. Iya. Mau kentangnya dibentuk panjang, bisa. Karena dari powder. Kalau yang olir itu kan memang kentang yang dari dipotong sana. ya, kalau Iya itu. betul. Iya. Jadi Papatos. Papatos. Nah, akhirnya kan ketemu COVID kemarin. COVID semua orang ke mall susah, terus ke pasar juga susah, gitu semuanya. Ada kepikiran buat frozen. Karena kan memang frozennya ini kan lebih gampang untuk orang simpan kan, beli terus disimpan. Waktu itu kan ada delivery, terus pengiriman lebih gampang, mudah gampang semuanya. Akhirnya buat frozen. Kita masih polos waktu itu, udah polos namanya belum ada brand. Ya kita pasar-pasarin, masuk ke toko-toko frozen. Kurang maju sama. Toko-toko frozen maksudnya. Nah akhirnya itu sampai di 2022. Saya keluar. Dari Papatos. Dari Papatos. Saya benar-benar mau besarin produk yang saya bawa. Gedok crispy dan singkong keju siap goreng. Mereknya Anyar memang. Anyar ini baru tuh Mas. Iya. Kenapa Anyar? Ya. Anyar ini jadi kan waktu itu teman saya mau buat produk ini, mau buat nama ya. Jadi apa ya yang biar gampang orang dikenal. Nah dia waktu itu baru buka toko di Ngawi. Nah orang itu loh toko baru, itu loh toko Anyar. Gitu. Halo Itu Ketua loh Anyar. Nggak pakai filosofi pokoknya Anyar sudah gampang. Tapi akhirnya itu jadi baru terus. Iya, jadi Anyar kan brandnya bagus. Tapi secara produk ada dua macam. ada 4. Oh iya ini satu lagi ya. Jadi ini ada 2 lagi ya. 2022 saya keluar mang izin. Saya mau ngomong sama bos saya izin keluar. Saya mau besarin produk saya gitu kan. Akhirnya saya masuk ke hari-hari. Oh, ketemu siapa di hari-hari? Biasa. Pak Ayung. Sang legenda. Ya, Pak Ayung. Legend ya. lah. Baik orangnya. Nah, ternyata prosesnya lumayan agak lama ya. Akhirnya sempat 2 bulan vakum. Akhirnya saya di-hire orang lagi. Saya masuk lagi ke perusahaan. Oh, kok daripada nggak punya penghasilan ya? Oh, jadinya kok prosesnya lumayan kan listing tapi nunggu gitu kan. Akhirnya masuk satu produk lagi teh perenjak. Tahu. Oh lu pernah ke Perenjak? Alah. Teh perenjak sambil nunggu ya. Jadi saya masuk di situ megang areanya di Jabotabek. Jadi kan dia di distributornya. Jadi memang di distributor tunggal. Jadi satu payung sama perenjak itu. Gitu. Nah akhirnya keluar juga tuh namanya PO hari-hari. Langsung leren. Setelah berapa lama? Itu 6 bulan 7 6 bulan. bulan. Oh yang waktu itu kita sempat ngobrol ya. Iya, 7 bulanan. Saya ngomong lagi juga sama bos yang Perenjak. di situ juga Perenjak. Ya, pertama juga nggak boleh. Ya kan, tapi saya tunjukin saya pengen juga dong seperti bos-bos kita gitu kan. Akhirnya dengan berat hati. Tapi akhirnya dikasih juga. Akhirnya udah masuk tuh hari-hari di 2022 sampai 2024 kemarin. PRT Mas Yan. Oh, PRT. Ya, kena sidak pas Lebaran. Emang kenapa kalau PRT Mas? Nah begini Pak, kita belajar juga. Jadi ternyata produk-produk yang frozen udah masuk ke MT, ED-nya lebih dari 7 hari itu udah harus MD sekarang. Oh gitu. Sekarang seperti Sebentar. Kalau masa kadaluarsanya lebih dari 7 hari. Oh. Nah, Oke. Kalau ke 7 MT? hari, ke MT. Karena tadi pasti ada sidak terus. Iki 3 bulan aku. 3 Yang bulan mana? loh. Di mana? Pop stakular. Aku masukin ke MT juga. Frozen. Oh frozen. Kalau MKM selain frozen aman. Oh kalau frozen lebih dari 7 hari harus MD. Harus MD. Oke. Kita proses. MD itu BPOM maksudnya. BPOM. Iya, BPOM. Izin edar BPOM. Iya. Nah itu proses Mas ternyata kan. Pakai temen juga gini. Jadi di pas Lebaran itu ini kan ditargetin waktu 6 bulan jadi. Ya kan. Nah waktu itu ditelepon lagi tuh sama bos Papatos.
Sambil nunggu. dia udah printing. Jadi papa tuh udah buatin yang frozen udah printing. Iya. MD udah keluar juga. Iya. Waktu itu pas di telepon masih teman-temanan di jak makan di mana aku tantangin, udah saya pasarin. Saya bawa aja, jadi kita kerjasama aja gitu kan. Harus nggak deal. Nah tiga yang terakhir deal. Akhirnya saya masuk lagi di 2004 di bulan Februari. 2024 Februari. Iya. Balik lagi. CLBK. Tapi secara gaji naik lah. Iyalah. Gaji naik. Tapi statusnya sekarang masih kerja? Masih kerja. Wah, iki. Nah, sekarang yang ini nih tetap masih kita jalanin, tapi hari itu kan tinggal PO udah datang sendiri. Nah, sekarang istri yang gantiin. Berarti ini pure yang jalan baru di hari-hari toh? Di hari-hari. Nah, Di luar- salaman sih, Citini yang kok aku singgaran. Di link lagi. Gawat nih dianya di sini cuy. Dianya di tempat. Loh, serius ini, aku insya Allah bisa jalanin. Di hari-hari itu listingnya sama Payung emang dibantu banget. Yang lain kan luar biasa. Iya. Ya, saya sih dibantu terus. Tapi kalau menurutku normal sih Mas, saat sekarang kompetisi kayak gini, kenapa mereka listingnya diketatin dan macam-macam? Karena space-nya kan juga Iya, segitu-segitu makin aja. sempit. Kalau mereka dengan gampangnya masuk keluar, ya benar, Ya, merchandise-nya masukin juga barang juga dapat duit, tapi kan space-nya produktif atau enggak kan? Makanya mereka cukup ketat gitu Iya. loh. Iya, Dan salah satu yang aku pelajarin sebenarnya di Indonesia, karena aku juga nggak pernah kerja di luar, kadang engagement itu di atas bisnis, over the business. Iya. Iya kan? Kalau bos-bos bule itu kan wah pokoknya ngomongin Logik ini harusnya mau ini. business wise, Indonesia ya. kan di Masih beberapa akunnya kan sama-sama kita di MT itu kadang engagement itu bisa di atasnya bisnis loh. Masih Ada deal-deal yang meskipun ini nggak nguntungin secara persentase karena hubungan baik itu kadang ya ini buktinya relationship. Kalau bahasa ini relationship. relationshipnya. Nah, di hari-hari itu anehnya begini, Bang. Kan saya PRT itu ke MD itu prosesnya hampir 7 bulan 8 bulan akhirnya. Lama ya. Nggak di-delete. Oh nggak nggak di-delete di-delete sama hari-harinya. Baik Iya makanya itu luar biasa. Jadi nggak di-delete. Amalannya apa Harus kan sampean? listing lagi. Amalannya apa sampean? Puasa Senin Kamis. Zikirnya apa gitu. Yang lain pasti udah di-delete. Iya, Tapi enggak, yang menarik tuh gini loh. Retailnya suportif. Secara relationship ini. Iya. Regulasinya itu loh. Iya sih. Itulah. Gue mancing doang sih. Aku kalau sama Mas Tewi itu malas. Ya, arahnya selalu ke politik terus. Gak cocok kerja, harusnya jadi caleg. Amin 2029. Iya, TW for Imamnya, iya, dibahas for di situ, Banyumas. Oh jangan Banyumas Pak Beni. Oh iya. Terus ini jadi kemana lagi nih ceritanya? Maksudnya ini kan udah ada di hari-hari. Tapi masuk mau di hari-hari doang. Ya planningnya nih sih untuk Jawa Barat udah ada plan. Wih. Ya udah ada yang mau juga. Tapi belum pakai distributor, langsung direct toko. Namanya RSB. Raja Wali Sosis Bakso. Iya. Kebetulan udah langsung masuk kemarin ketemu sama beliau. Cuman kan namanya barang baru, PO kan belum besar. Nah, kan memang kita maunya dari Ngawi itu kan kita masih kirim udah truk-trukan sih Mas. Hari itu satu PO udah satu truk. Laku ya berarti di hari-hari Mas ya? Laku Mas. Oh. Jadi yang paling besar memang kita singkongnya. Oke. Langsung goreng ya soalnya ya. Langsung goreng juga. Jadi kan ternyata di Roxy orang-orang Iya ya. untuk orang udah tua ya, itu ternyata malah cemilannya sekarang Singkong. Nah, wis sampean di Bandung silakan Jabodetabek, saya jadi sub distributor tunggal. Iya. Jadi ada beberapa kafe yang udah masuk juga. Masuk gak? Makso. Tutulan gak makso. Kalau katanya Farisi kan, kalau ada opportunity jangan disia-siakan lah. Ini bukti saya tidak menyia-nyiakan. Iya, jadi memang kita kan safety-nya itu usaha sambil kerja seperti awal. Nah. Kalau kita memang, nah waktu saya memang benar-benar fokus nggak mau kerja itu pas waktu investasi Mas. Investasinya apa dulu? Investasi yang kayak ya Apa? Kripto? Langit biru. Oh, zaman-zaman. Tiga Raksa. Ah, kan. Langit biru itu Tiga Raksa Mas? Terus satu lagi denger nggak yang namanya Pandawa dulu? Aku enggak. Enggak denger. Aku denger itu Langit Biru di Tiga Langit Raksa Biru itu ya, gila. denger itu. aja tapi ya. Setelah Langit Biru. Iya, aku Di itu 2000. masih supervisor di Sampurna, area aku itu Tiga Raksa Mas. Jadi jualan rokok di situ luar biasa waktu itu di Tiga Raksa. Daerahnya di ujung itu enggak di Tiga Raksa Mas, di Solear. Jauh banget itu. Orang dari Palembang naik angkot bawa emas gitu-gitu dulu tuh gila tuh. Betul.
Di situ Mas. Jadi saya Sampean sempat ketipu juga. cemplungnya di situ. Harusnya saya udah bangun rumah yang mewah mungkin. Mantap. Iya, Jadi iya. istri saya kerja di Hypermart itu sampai hampir 10 tahun juga kan. Saya suruh resign juga karena saya merasa cukup udahan. Cuma 6 bulan. Iya. 6 bulan itu ngerasain kita tuh ada duit pengennya kemana. Jadi pikirannya kita mau kemana besok itu. Iya. Tapi ternyata 6 bulan doang. Iya. Gitu. Mas, tapi aku ada pertanyaan gini sih. Mulai dari 2000 masuk ke sini kerja di kafe dan macam-macam itu kan. Kalau kita ngomongin orang pasti punya prinsip atau punya value atau apapun itu, apa sih Mas sebenarnya hal yang sampean pegangin gitu kan, sehingga bisa di titik ini bisa kerja ya, bisa punya usaha ya, happy dan macam-macam gitu kan. Itu apa sih sebenarnya yang benar-benar dipegangin secara prinsip tuh? Itu sebenarnya sih sabar Mas. Sabar. Sabar. Simpel ya? Sabar nerima. Iya, simpel. Sama satu apa? Kepercayaan. Jadi saya benar-benar pegang teguh orang ngasih kepercayaan ke saya. Gitu. Karena saya merasa apa ya? Memang saya kan orang dari bawah benar-benar nggak bawa apa-apa ya sampai di titik ini. Terus kalau dibilang level, kalau memang sales walaupun perusahaan nggak besar, saya udah paling di atas juga. Iya, betul. Gitu kan. Makanya kepercayaan itu orang mungkin melihatnya ya satu tuh sabar, dapat dipercaya, jujur. Ini kan Itu sih. nilai yang gampang diomongin tapi susah dikerjain. Sama ada satu tadi sampean ngomong itu aku ngerasa cukup. Ah itu itu lebih susah lagi. lebih sadis lagi sih itu. Iya. Apa sih Mas menurut sampean cukup itu Mas? Nah kemarin kalau kita gini ya Pak ya, pas waktu itu kita merasa ngomong cukup itu kan waktu ngomong materi. Iya, Karena satu bulan itu kalau di 2017 ya, saya itu masuk ke kantong saya itu 50 jutaan Mas. 17. Ya, 2017 itu. Jadi udah duit. Wong punya sugih duit iki Mas. 50 juta. Iya. Gitu. Jadi wah kayaknya cukup nih gitu kan untuk semuanya. Jadi bisa waktu itu juga beli mobil juga Mas udahan dulu. Beli mobil. Tapi mau bangun rumah belum dulu. Ntar masukin lagi. Nah akhirnya cuma 6 bulan itu akhirnya lewat semuanya. Iya. Nah dari situ makanya terus kerja lagi akhirnya ketemu Getuk ini luar biasa sekarang. Ini sebulan satu mobil berapa mobil tadi? Baru satu mobil di hari-hari. Lumayan tapi Mas. Udah luar biasa. Kalau ini satu truk ini berapa ton? Ini berat loh ini. Satu truk, iya. Ini berapa ton tuh Mas? Engkel. Truk yang Gede, Fuso. Kita kan truknya itu bukan truk yang pakai itu Iya, apa frozen namanya ini pasti. frozen. Iya. Pertama kita pakai frozen, ternyata kosnya gede. Iya, pasti gede. Nah, akhirnya kita ngakalin pakai truk yang pakai truk sayur, Iya, yang gini, itu pakai ya. terpal. Tapi dia berangkatnya dari sana sore. Ya, Jadi di supaya kena perjalanan malam. dingin. Dingin. Dari sana tuh jam 6 udah harus jalan. Dari Ngawi. Sampai sini sebelum subuh. Iya, nyampe sih. Pakai tol kan sekarang Sini kan udah cuma langsung 8 masuk jam. chiller semua udah ya. Ya, langsung Iya. masuk ke loading. Itu satu truk. Jadi luar biasa sih dari sini. Dan berat ini tuh Mas kalau di truk. Berat ini kan. Setruk ini berat loh. Ini segini berapa? 700 gram nih. Makanya. Yang singkong ini 700 gram. Ya, yang paling kecil 500. Oh, ada yang 500, ada yang 700. Jadi seberapa ton tuh? Ya kalau lebih kalau satu kali kan Ngangkut. sekitar 3.000 pack. 3.000 aja. 3 kali 7, 2 ton lebih. 2,1. Iya 2 ton lebih. Lumayan itu. Itu baru singkong. Baru singkong. Getuk ya? Campur. Oh, udah campur. mix, ya. Iya. Berarti sebulan udah segitu hanya untuk hari-hari. Untuk hari-hari. Sadis Pak. Ada beberapa kafe yang masih eksis sampai sekarang. Lah iya. Iya, banyak yang. Sampean masih belum masuk ke Tip Top. Belum masuk ke Naga. Iya. Ah, Belum luar biasa. Borma. Tenang. Ada Swalayan. Saya bisa. Roxy. Laris luas. Jawa Tengah ya. Iya. Tapi kalau ini kan memang cocok makanan orang Jawa tuh Iya. Mas. Iya. Harusnya masuk. Jadi Harusnya mereka lebih prospek Mas. Jadi sekarang kan di kafe-kafe itu kebanyakan Iya, selain biar kentang gampang udah ya. bosen ya. Iya. Sekarang ke Singkong. sudah. Tapi ini yang getuk nih menarik nih. Jarang loh ini Betul. getuk tuh. Getuk ini ya secara di hari-hari juga banyak masih secara penjualan bagus. Tapi best sellernya tetap singkong. Kalau Orang di- aneh aja sih gitu loh. Getuk Iya, bisa di di frozen. frozen. Nanti sebenarnya kita punya 6 Mas. Oh. Nah, Yang 2 lagi proses, MD-nya belum turun. Oh. Nah itu benar-benar getuk tuh, getuk lindri getuk lindri. Di frozen. di frozen, Lah, sik ta, dikukus berarti. dikukus. Iya, makanya nggak mungkin Nah itu digoreng. luar biasa itu, rasanya taste-nya seperti Getuk getuk-getuk kelilingan. yang fresh. Iya. Iya. Jadi masih bisa disuir-suirin tuh kalau. Iya. Iya, itu lindrinya. Wong Jadi- Jakarta ngerti geduk nggak yo?
Kan Tapi ada yang keliling kebanyakan juga Jawa. kok. Orang Jakarta tuh 50%-nya orang Jawa Iya kok. sih. Cuman Iya gini, sih. kalau yang itu kan jualnya kan jam-jaman, waktu-waktu. Iya, kalau ini mah kapan aja bisa. Kapan aja. Jadi di situ Ya, sih. pokoknya sampean aku sing Mas Arno. Maksud, Mas tapi gini. Pokoknya aku uang denger aja. Mas, kalau ngomongin target sampean lah di apa namanya di Frozen sampean ini apa sih sebenarnya? Ujungnya mau kemana? Ujungnya mau kemana sih? Ya, ini kan sebenarnya ini buat saya jadi setelah pensiun kerja, Mas. Nanti setiap bulan kan kita dapat mengalir sendiri kan. Iya. Ini sih intinya. Nah, kita sih planning saya memang di semua akun yang sekiranya mungkin kita nggak terlalu besar ya, mungkin yang gede-gede hyper mungkin nggak. Iya. Kayak yang disebutin tadi kayak LMK yang lokal-lokal Iya. kayak Tip Top, Naga. Naga. Saya Naga, Total Buah, Toko sama All- Kemanggisan yang di Ya, Jakarta Barat kan betul. gede tuh. All Press, All nah itu Press. masuk semuanya. Iya. Nah, kita sebenarnya memang lagi nyari jaringan itu distributor Frozen. Jabodetabek. Kemarin istri udah ada beberapa pitching. Saya. Nah, terus yang kedua di Sukabumi kita udah ada juga Selamat. Akila. Oh, Akila. Ininya. Sukabumi kan Frozennya. grup Selamat toh gede ya. Kalau nggak salah ininya apa? di Tos toko- serbanya. Tos serbanya. Heeh. Kalau yang toko Frozen itu. Kalau yang di Bandung ya itu tadi. Ya wis. Siapin surat ininya perjanjian. Oke, siap nanti saya beli, Pak. Deal berapa ton? Ya enggak lah, lihat ini dulu lah. Tapi emang masih ke pensiun emang masih berapa lama? Masih lama toh. Umur sekarang kan 80 Mas lahir kan. Sekarang Ya, sama Selisih lah, sedikit 40 lah. Nah, iya. 44 lah kan. Iya. Tapi gini, mungkin buat teman-teman yang karyawan lah ya, karena kondisinya kayak gini, ini kan sebenarnya yang menarik yang disampaikan Faris yang sebelumnya kan, Iya. kalau memang mau usaha, jangan nunggu pensiun. Iya, memang harus dari sekarang. Iya, harus dari sekarang, latihannya dari sekarang. Satu, tenaga masih ada. Yang kedua apa Mas? Jaringan juga masih Jaringan. kuat. Yang ketiga, kalau bangkrut masih bisa makan, ya kan? Masih ada gaji. Betul. Yang keempat, kalaupun ini nggak jadi masih bisa nyari yang lain. Karena hampir kapan tamu kita kan ada financial planning. Iya, iya. Kalau nggak salah 80-90% pensiunan yang buka usaha itu gagal. Gagal. Karena Setelah bukanya pensiun, setelah, Setelah pensiun. pensiun. Gitu sih. Makanya ini buat teman-teman yang masih kerja, waduh saya provokator. Tapi yang penting kan nggak ninggalin pekerjaannya tetap perform gitu toh. Itu tuh yang lebih Itu. challenging lagi. Ya enggak, karena gini Mas, kenapa ini bisa jalan? Ya mungkin aku sama Mas Sugeng. Kesamaannya adalah saat aku kerja ya memang istriku yang manage. Itu. Karena aku kerja bantu istriku ya pulang kerja. Betul. Kalau di kantor ya kerja. Harus benar-benar ada kerja. pembagian waktunya kan. Harus ada. Betul. Cuman masalahnya orang itu kalau mau pulang kerja nggak mau ngerjain yang lain, maunya scroll TikTok gitu. Kalau kita bungkusin Ya, popcorn, gitu-gitu kan Mas. Iya, jadi saya juga membantu di hari Minggu juga tuh. Iya, Mas. kan? Aku Sabtu Minggu. Kan Minggu kan saya sering posting ke grupnya, Minggu aja kan. Aku Sabtu Minggu status itu Instagramku pasti di toko. Gitu. Online ada ini. Online shop. Online belum? Oh, belum. Kasih saja aman-aman. Gua mancing doang. Kacau nih. Oke, sip. Tapi sih sebentar, Oh. aku masih belum puas ini. Nah, Aku, lanjut aku lah. itu apa ya? 2 hari bisa 2 hari. Exciting kalau ada karyawan tapi yang punya usaha itu aku exciting karena ada salah satu mentor kita sama-sama tahu lah, dia di posisi tinggi di perusahaan, Ya. sempat jadi HR director gitu kan. Kekecewaan terbesarnya dia adalah bukan kekecewaan ya, kesedihan terbesarnya adalah saat sekarang kondisi kayak gini banyak perusahaan melakukan layoff, kemudian yang di layoff itu bukan orang yang nggak perform loh, Ya. karena memang kebutuhan perusahaan sehingga mereka keluar nggak punya persiapan. Yes, dia punya pesangon dan macam-macam, tapi dia selalu ngedorong kita kan, kalau bisa harus punya side hustle, betul. apapun itu, apapun itu, mulai sekarang aja karena kita nggak tahu 2-3 tahun lagi ini akan seperti apa, makanya kita itu harus siap-siap. Ya bisa investasi juga bisa, tapi jangan langit biru juga ya kan. Ya. Mau kripto kayak mau saham kayak mau dana reksadana macam-macam lah, mau usaha juga boleh. Bener. Mau ngajar juga bisa gitu kan. Makanya buat teman-teman nih jangan santai. Gitu kan. Kalau memang mau di dunia pekerjaan mau bener dipertahanin sama perusahaan ya kerjanya harus total dan ya harus Extra mile. extra mile gitu kan. Kalau enggak ya resikonya itu tadi. Gitu sih Mas paling. Siap. Menarik sih Mas Sugeng. Kita Nanti kita ini lagi lah. Lanjut, ngobrol. pasti. lanjut sambil makan singkongnya. Oke. Gitu aja paling. Sip. Mas Thank Sugeng you, Mas terima Sugeng, kasih banyak. waktunya. Nanti Siap, kita akan terus berkolaborasi kayaknya. Toh deketan. Nanti kan Iya, kalau kapan lagi kita take kan Siap.
mencol dulu ke sana. Siap. Thank you Mas Sugeng. Oke. Terima kasih buat banyak. Getuk Anyar. Sukses buat Getuk Anyarnya. Udah 2 jam ya? Udah.